Mulai saja, sudah 31 orang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas ya salah satu aplikasi daripada bioakustik ya yang telah kita mempelajari tentang bunyi dan juga bagaimana efek Doppler ya yang sudah kita lihat ya bagaimana diaplikasikan dalam alat yang dinamakan dengan ultrasonografi ya. Jadi hari ini kita membahas ultrasonik. Sebagai pendahuluan di sini terlihat bahwasanya ultrasonik itu adalah gelombang bunyi dengan frekuensi seperti yang sudah kita sampaikan kemarin di atas 20.000 Hz ya. Kemudian bunyi ultrasonik itu dapat dihasilkan oleh yang pertama oleh magnet listrik ya. Di magnet listrik ini terjadi peristiwa ferromagnetik ya pada medan magnet ferromagnetik yang dilingkari kawat dan dialiri arus listrik. Artinya kawat tadi ketika dialiri arus listrik akan membentuk ferromagnetik ya, di mana ferromagnetik itu nanti mempunyai medan magnet. Medan magnetnya namanya adalah medan magnet ferromagnetik ya. Kemudian dari sisi lain transducer yang digunakan ketika ultrasonografi dilakukan ada yang dinamakan dengan kristal piezoelektrik ya, di mana kristal piezoelektrik ini bila kristal di dalam piezoelektrik itu dialiri tegangan listrik maka lempengan kristal itu mengalami vibrasi ya. Vibrasi itu adalah getaran dan getaran itulah yang mengakibatkan timbulnya bunyi ultrasonik tadi ya, atau ultrasonik tersebut bisa diciptakan ketika lempengan transducer ya yang berbentuk kristal tadi mengalami getarannya atau vibrasi. Di sini dikatakan contohnya salah satunya adalah ultrasonografi, kemudian juga kristal piezoelektrik ya sebagai transducer. Jadi transducernya itu nanti terdiri dari kristal piezoelektrik ya, di mana kristalnya itu bisa bergetar secara sendiri ya ketika dia menyentuh bagian perut atau abdomen ibu ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, inilah kira-kira yang saya sebutkan tadi. Ini kristal, ini apanya kawat yang mempunyai arus listrik ya. Kawatnya itu adalah besi oksida ya, atau Fe2O3 ya. Jadi Fe2O3 ini adalah besi oksida yang dialiri dengan kawat ya. Kawatnya itu nanti dialiri dengan arus listrik, sehingga kawatnya itu memiliki beda tegangan ya atau voltase. Voltasenya yang dilakukan ketika kita menggunakan alat USB itu adalah voltase AC ya. AC itu bolak-balik ya, tidak DC. Kalau DC itu searah ya. Kemudian ini yang dinamakan dengan kristal piezoelektrik tadi ya. Kristal piezoelektrik tadi adalah kristal quartz ya. Ketika dia menyentuh abdomen atau perut ibu nanti dia akan bergetar secara sendiri ya, dan dia memiliki nanti daya ya. Dayanya itu nanti berada di plat logam ya yang ada pada kristal tersebut ya, kristal piezoelektrik tadi. Kemudian di dalam bioakustik seperti yang sudah kita bahas kemarin, kita membahas diantaranya adalah frekuensi, kemudian kecepatan ya, frekuensi ini hertz ya, kecepatan itu adalah meter per detik, kemudian panjang gelombang itu satuannya adalah meter ya. Nah, jadi sama ya ketika kita melihat kristal piezoelektrik atau bagian dari USG tadi. Kita lanjut ya. Frekuensi, kecepatan, dan panjang gelombang bunyi yang ada itu di sini kelelawar mengeluarkan ultrasonik ya. Ini sudah saya ceritakan juga kemarin ya pada bioakustik ya. Kemudian gelombang ultrasonik itu nanti akan mengenai objek ya, lalu timbul eko ya. Eko ini yang di dalam di dalam kajiannya dinamakan dengan gema ya. Kemudian kelelawar itu nanti akan mendengar eko lalu mencari penyebab gema sehingga kelelawar itu mendapatkan mangsanya ya atau makanannya. Maka aplikasi inilah sebenarnya yang digunakan pada ultrasonografi tadi ya. Kita dapat menggunakan ultrasonik yang dihasilkan oleh kelelawar ini untuk melihat bagian dalam tubuh kita ya. Jadi prinsip kerjanya itu sama dengan ini ya. Ketika orang ya melihat bagaimana seekor kelelawar mampu memangsa makanannya ya, walaupun dalam keadaan yang gelap gulita ya, seperti itu. Oke ya, saya lanjut. Maka seperti yang saya sudah sampaikan juga kemarin ya, efek yang bekerja ketika
ultrasonografi atau ultrasonik itu terjadi itu berdasarkan yang pertama pada efek Doppler ya. Efek Doppler itu seperti yang kita sudah bahas kemarin, ada dua kriteria yang ada di sana. Yang pertama ketika perubahan jarak ya sumber bunyi dengan penerima itu berdasarkan perubahan frekuensi dan perubahan bunyi. Maka ada kategori yang kita sudah bahas kemarin. Yang pertama ketika sumber bunyi itu bergerak, kemudian dua pendengarnya diam. Maka ketika sumber bunyi itu bergerak, pasti dia akan mendekati pendengar satu dan akan otomatis menjauhi pendengar dua. Pada kasus kedua, itu adalah sumber bunyinya dalam keadaan diam, pendengar satunya yang bergerak mendekati sumber bunyi, dan pendengar dua bergerak menjauhi sumber bunyi. Ya, maka kasus-kasus itu sudah kita lihat kemarin, dan kita sudah selesaikan permasalahannya menggunakan perumusan yang sudah kita bahas kemarin. Ya, nah itu aplikasinya pada ultrasonografi atau USG itu sendiri. Yang kedua, dia berdasarkan gelombang yang dikirim ke objek. Ya, jadi ada gelombang yang dikirim ke objek, kemudian objek nanti memantulkan gelombang itu lagi ke sumber bunyinya. Ya, maka yang ketiga adalah objek itu merefleksikan ya atau memantulkan kembali gelombang itu ke sumber. Ya, nah, jadi inilah prinsip kerja dari USG itu ya atau ultrasonografi tersebut. Oke, maka ya daya ultrasonik yang kita gunakan untuk kuratif itu setidak-tidaknya ada 3 bagian ya. Yang pertama, ultrasonik itu digunakan untuk diagnostik ya. Untuk diagnostik kita menggunakan daya sebesar 0,01 Weber per cm². Nah, ini daya yang digunakan ya. 0,01 watt ya per cm². Kemudian untuk terapi kita gunakan dayanya itu sebesar 1 watt per cm². Ya. Jadi lebih besar untuk terapi ketimbang diagnostik. Kalau untuk menghancurkan kanker kita gunakan dayanya itu jauh lebih besar lagi, 1000 watt per cm². Ya. Jadi berdasarkan untuk menyembuhkan penyakit, nah, maka dia dibagi atas 3 bagian ini ya. Ada untuk diagnostik, kemudian untuk terapi, dan untuk menghancurkan kanker ya. Untuk menghancurkan kanker memerlukan daya yang jauh lebih besar ketimbang untuk terapi dan diagnostik. Oke ya. Maka ketika kita menggunakan alat ultrasonik ini atau ultrasonografi ini akan ada berbagai macam hal yang akan mungkin muncul ketika kita menggunakannya ya. Yang pertama akan ada muncul bagian efek mekanik ya. Mekanik seperti yang kita sudah bahas kemarin itu adalah yang terjadi karena adanya pergerakan ya. Ketika efek mekanik ini muncul, maka akan ada emulsi asap atau emulsi awan yang terjadi pada alat tersebut ya. Emulsi asap ini artinya ya mungkin karena dipergunakan dalam keadaan yang sangat panas dan terus-menerus, maka akan ada emulsi asap ya, muncul asap ya ketika kita menggunakan alat ini. Yang kedua juga akan muncul disintegrasi benda padat. Ya, disintegrasi itu maksudnya adalah peluruhan ya. Peluruhan itu artinya ada bagian-bagian dari benda padat ini yang akan tergerus ya, yang akan hilang bagiannya. Misalnya dulu dia petak ya, persegi ya, kemudian karena digunakan terus-menerus dan terjadi peluruhan benda padat, dia menjadi melengkung seperti ya. Itu dinamakan dengan disintegrasi benda padat. Yang ketiga, secara mekanik kita juga akan bisa melihat ya, bisa digunakan untuk mendeteksi batu-batu. Ya, salah satu alat ultrasonografi ini ya fungsinya adalah bisa mendeteksi adanya batu-batu di dalam organ tubuh kita. Ya, tentu di empedu itu sendiri ya, kita melihat ya apakah ada atau tidak ya. Kita bisa menggunakan efek mekanik yang terjadi pada ultrasonografi atau ultrasonik ini. Yang kedua akan terjadi efek panas nanti ya. Ketika terjadi efek panas ini akan terjadi pembentukan rongga dengan intensitas yang tinggi ya. Nah, jadi efek panas nanti ya akan ada rongga ya di bagian tubuh kita karena menggunakan intensitas yang tinggi. Kemudian selanjutnya akan ada efek kimia ya. Efek kimia itu akan terjadi oksidasi biologis di dalam tubuh ya, terjadi panas ya atau terjadi peristiwa oksidasi di dalam tubuh. Bahkan nanti secara kimia juga akan terjadi hidrolisis ikatan polyester ya, terjadi misalnya bentukan plastik di dalam tubuh. Padahal kita tidak pasien atau orang tidak mengkonsumsi plastik ya, tetapi terjadi ikatan polyester. Itu adalah efek kimia yang terjadi ketika kita menggunakan ultrasonografi atau ultrasonik ini. Ya, nah inilah efek-efek yang akan muncul ketika kita menggunakan alat ini. Selanjutnya akan juga ada efek biologi. Ya, efek biologi itu adalah gabungan efek mekanik, kemudian efek panas dan juga efek kimia yang terjadi pada alat ultrasonografi ketika kita gunakan ya pada tubuh. Ya.
Maka contoh-contoh efek biologis ini bisa saja terjadi vasodilatasi ketika panas meninggi ya. Ketika panas meninggi juga terjadi permeabilitas membran sel. Permeabilitas itu artinya terjadi pergerakan ya Na plus dan K plus di dalam tubuh sehingga terjadi pergantian ya kation-kation di dalam tubuh itu di dalam membran sel. Kemudian secara mekanik juga terjadi merangsang aktivitas sel ya. Jadi ketika kita menggunakan ultrasonografi itu, maka efek mekanik yang akan muncul itu adalah merangsang aktivitas sel. Kalau sel yang terbentuk adalah sel yang berguna bagi tubuh, itu alhamdulillah ya akan membuat sel-sel di dalam tubuh itu semakin membaik. Tetapi kalau kebalikannya, kalau sel yang tercipta itu adalah sel yang tidak berguna bagi tubuh, ya itu menjadi racun bagi tubuh. Ya diantaranya mungkin saja terjadi tumor, ya kanker dan lain sebagainya. Itu merangsang aktivitas sel. Selanjutnya secara mekanik juga terjadi paralisis otot. Paralisis otot ini terjadi kekeraman di dalam tubuh ya, atau udem ya, atau terjadi hal-hal ya secara mekanik itu terjadi pada tubuh ya. Kenapa? Karena kita menggunakan alat ultrasonografi itu mungkin dalam kadar yang tidak dianjurkan, mungkin sering ya dan lain sebagainya. Oke ya, sampai di sana. Kemudian di dalam ultrasonik atau mesin ultrasonografi itu secara diagnosis ya kita bisa membedakan ya, ada yang dinamakan dengan A scanning, ada yang B scanning, dan ada gabungan antara A dan B scanning. Itu yang kita kenal dengan MSCA namanya ya. Jadi MSCA itu adalah gabungan antara A scanning dan B scanning. Apa itu masing-masingnya kita akan lihat nanti. Kemudian secara terapi kita juga bisa menggunakan ya, diantaranya ada yang dinamakan dengan diatermi ya, kemudian terapi kanker, terapi Parkinson, dan terapi Manier ya, yang ada digunakan di rumah sakit ya dalam rangka melakukan kuratif kepada pasien ya, penyembuhan atau pengobatan kepada pasien. Untuk diagnosis, nah ini ya kita tadi akan mengenal ada A scanning dan B scanning. Sebelum A scanning dan B scanning itu kita melihat bagaimana penggunaan ultrasonik ya. Tadi saya katakan transducer ya, transducer itu terdiri dari kristal piezoelektrik yang bisa bervibrasi sendiri, ya, bergetar sendiri. Dia mengirimkan gelombang ultrasonik ke objek ya. Ceritanya itu sebenarnya sama dengan kelelawar tadi. Kemudian objek tadi memantulkan kembali gelombang itu ke transducer. Jadi gelombang tadi dipantulkan kembali, ada refleksi dari objek ya. Kemudian transducer itu nanti mengubah gelombang itu menjadi gelombang listrik dan meneruskannya menuju amplifier. Amplifier ini adalah fungsinya adalah melipat gandakan signal, kemudian ditangkap oleh CRT atau ini singkatan dari cathode ray tube ya, atau osiloskop atau monitor ya yang ada di rumah sakit atau di tempat-tempat klinik lainnya. Kemudian gambaran osiloskop atau CRT tadi tergantung pada teknik scanningnya. Ya, kalau A scanning berarti dia dalam keadaan diam, B scanning dalam keadaan bergerak, dan M scanning atau MSCA itu adalah gabungan antara A scanning dan B scanning. Ya, jadi yang biasa dilakukan ketika seorang dokter melihat bagaimana keadaan janin di dalam rahim ibu adalah MSCA ini ya, atau M scanning ini ya. Dia menggabungkan ketika posisi diam dan posisi bergerak ketika transducer itu melihat bagaimana keadaan janin di dalam rahim ibu ya. Kita lihat satu-satu ya, bagaimana yang A scanning itu. Jadi A scanning itu fungsinya setelah dilakukan hal tadi, itu ultrasonik tadi dari transducer itu nanti akan mencapai dinding B ya. Kemudian dipantulkan kembali ke dinding A karena dinding A ini letak transducer. Kemudian diterima transducer lagi ya. Nah, apa saja yang bisa dilakukan untuk A scanning ini diantaranya adalah kita bisa mendiagnosis tumor otak ya, atau ekoensefalografi. Kemudian kita juga bisa mendiagnosis penyakit mata ya, misalnya bentuk korneanya yang bermasalah ya, lensanya yang mungkin yang tidak proporsional ya, atau terjadi tumor retina ya di dalam mata, itu bisa kita cek menggunakan A scanning ini. Artinya apa? Ketika transducer itu hanya kita diamkan misalnya di bagian atas mata, maka kita bisa mencek ya apa keluhan yang terjadi pada tubuh pasien ya. Nah, itu dengan A scanning. Yang kedua, nah ini contoh A scanning itu ya. Jadi tadi ini transducer terletak di A sebenarnya ya. A memberikan bunyi ke B, kemudian B dipantulkan lagi ke A, kemudian dari A itu ditangkap oleh transducer. Nah, coba perhatikan 3 gambar ini. Ketika di bagian ini tidak ada masalah ya. Ini contohnya mata normal ya. Saya contohkan ke mata saja. Nah, maka terjadi seperti ini, hasil yang diterima oleh monitor atau osiloskop atau CRT ya, cathode ray tube tadi. Ini berarti mata pasien dalam keadaan aman ya. Sekarang
ada masalah misalnya di kornea pasien atau di retina pasien misalnya, ditaruh seperti ini. Maka yang akan tampil di USG itu seperti ini sekarang, ya, sudah ada noise di sini, ya, tidak smooth seperti ini lagi, ya, berarti di sini tercatat ada masalah di mata, bisa saja pada retinanya atau bisa juga pada lensa atau kornea mata, ya. Sekarang terjadi lagi, ya, permasalahan yang lebih berat daripada ini hanya satu gangguan. Sekarang gangguan itu menjadi 3, maka akan tercatat dalam USG itu seperti ini, sehingga ya bisa disimpulkan ya ini sudah terjadi permasalahan pada kornea mata atau pada lensa mata atau pada retina mata pasien, seperti itu, ya. Nah, dan gambar inilah nanti akan tampil di image, ya, atau citra yang dihasilkan oleh ultrasonografi. Oke, ya, ini yang A, scanning. Oke, ya. Nah, ini contohnya, ya, kalau pada mata seperti yang saya bilang tadi, ya. Dia akan melukiskan bagaimana bentuk, ya, bagian-bagian di mata. Misalnya ini ada masalah ini, ya, harusnya ini sama tinggi, ya, harusnya ini dengan ini sama tinggi, kemudian ini dan ini sama tinggi. Ketika terjadi permasalahan ini berarti terjadi gangguan pada mata, ya, pada bagian mana nanti itu akan diputuskan oleh seorang dokter spesialis mata. Oke, ya, begitu. Sekarang base scanning, ya. Jadi base scanning ini sebenarnya caranya itu di awalnya mirip dengan A scanning, ya, ketika awal diam, ya. Tetapi pada base scanning, A scanning tadi transducer digerakkan, ya. Jadi tidak ada transducer dalam keadaan diam, dia langsung digerakkan. Maka ketika base scanning ini dilakukan, maka ultrasonik dari transducer tadi dikirimkan ke objek. Kemudian objek tadi memantulkan ke transducer lagi, maka direkam sebagai dot, ya. Jadi ketika diambil satu jadi titik, ya. Berarti transducernya dipindahkan. Nah, tentu dia akan bikin titik lagi yang lain. Dipindahkan lagi, bikin titik yang lain, sehingga gabungan dari titik-titik itu nanti akan membentuk bidang, ya. Nah, maka kalau kajian seperti ini, itu bisa kita gunakan untuk melihat citra struktur dalam, ya. Misalnya dalam struktur hati, ya, struktur lambung, usus, ya, mata, mani, jantung, ya, jantung janin juga dan lain-lain sebagainya yang bisa kita gunakan menggunakan base scanning ini. Maka citra kehamilan sekitar 6 minggu itu bisa menggunakan base scanning ini dengan cara digerakkan. Atau kita ingin melihat kelainan uterus, ya, misalnya ada kelainan uterus, ya, itu juga kita bisa menggunakan teknik base scanning ini. Atau ada nggak kasus perdarahan abnormal misalnya, ya, perdarahan yang tidak normal atau abortus, ya, bisa juga kita lihat menggunakan base scanning ini, ya, sehingga nanti akan terjadi image, ya, atau citra yang dihasilkan tidak lagi berupa titik tetapi sudah berupa bidang, ya, sudah berupa bidang seperti itu. Nah, ini contoh visualisasinya seperti ini kira-kira, ya. Dia digerakkan, ya. Jadi ketika dia digerakkan di sini dia bikin satu titik, ya. Kemudian dia pindah ke sini dia bikin titik yang lain lagi. Ketika dia digerakkan kemudian sampai ke sini nanti akan membentuk citra hati, ya, dan ini hepar, ya. Hati akan sempurna seperti itu. Nah, kira-kira seperti itulah, ya, ketika dia transducer itu kita gerakkan. Oke, kita lanjutkan, ya. Ini base scanning tadi, ya. Ketika digerakkan, nah, seperti inilah jadinya, ya. Gitu, ya. Itu artinya dia digerakkan, ya, dari satu sisi ke sisi lain sehingga dia bisa membentuk, ya, bagaimana rongga yang ada di dalam tubuh, ya, sehingga dia membentuk atau membuat gambar yang sama dengan gambar yang ada pada hati ini, ya, sehingga dibentuk di dalam create an image, ya, jadi bentuk dalam suatu image seperti ini. Coba terlihat titik-titik yang digabungkan kemudian menjadi satu gambar, ya. Oke, seperti itu base scanning. Nah, yang MSCA itu gabungan, ya, dan itulah yang biasa dilakukan ketika kita menggunakan ultrasonografi. Ini adalah gambaran, ya, utuh, ya, bagaimana seorang dokter, ya, melakukan general check up kepada bukan general check up, ya, cek kepada pasien yang ingin diketahui apa gangguan yang ada di rahim ibunya, ya, seperti ini, kira-kira. Nah, ini yang saya bilang monitor tadi. Ini USG itu, ya, bisa kontrol-kontrol segala macam kita lihat, ya, misalnya membuat warnanya lebih kontras, itu yang mengatur di bagian ini semua, ya. Nah, inilah kira-kira hasil dari ultrasound imaging, ya. Ultrasound imaging ini adalah hasil kehamilan, ya, kehamilan sekian minggu, ya. Nah, ini juga coba perhatikan, ya, ini 2 dimensi dahulu, sekarang sudah 3 dimensi dengan penambahan radioaktif. Jadi perhatikan sekarang. Mana yang lebih jelas, gambar 1 atau gambar 2? Menurut saudara, yang mana yang lebih jelas? 2, Pak. Gambar kedua, ya, karena gambar kedua itu sudah
menggunakan USG dengan dimensi yang lebih tinggi ya. Di samping itu sebenarnya di gambar ini juga disajikan ya pemberian radioaktif lain ya. Biasanya untuk penggunaan ini biasanya kita menggunakan barium ya atau yodium ya. Barium itu biasanya diminumkan, kemudian yodium itu biasanya disuntikan melalui injeksi vena ya ke pembuluh darah ya. Jadi ini kecanggihan teknologi sekarang. Jadi kalau seandainya sekarang dokter masih salah menentukan jenis kelamin ya, walaupun sebenarnya USG ini tidak untuk menentukan jenis kelamin ya, nggak mungkin lagi salah ya, tidak mungkin lagi salah karena memang sudah sangat jelas seperti ini ya. Bahkan ya, ini coba lihat ya hasil USG ini sudah sangat jelas ya, bagaimana anatomi tubuh ya pada kehamilan yang sudah mulai lengkap ini ya. Ini juga seperti ini ya. Bahkan rambutnya pun juga sudah bisa terlihat ya. Kalau seandainya mau ngetes ya apakah apakah memang anak saya ini bisa dicek, bisa dilihat ya di USG-nya ya. Seperti ini sekarang ya, sudah sangat canggih ya alat-alat yang dihasilkan oleh citra USG. Oke ya. Oke, ini diantara dari ultrasound imaging ya yang bisa kita lihat itu sudah bisa menampilkan bentuk kelainan ya atau gangguan-gangguan yang terjadi pada lung kanker ya, pada hati ya. Ini ada atrium, kemudian ada heart valve ya, juga ada ventricle ya yang bisa digunakan untuk melihat gangguan-gangguan yang terjadi di sekitar dada ya, hati. Nah, ini yang M-scanning ya, yang merupakan gabungan dari A-scanning dan B-scanning tadi ya. Caranya itu sama dan dia merupakan gabungan antara A-scanning dan B-scanning. Artinya pada awalnya kondisi transducer itu dalam keadaan diam, kemudian dilanjutkan dengan keadaan bergerak ya. Dimana nanti gelombang ultrasonik dari transducer itu nanti dipantulkan oleh organ yang selalu bergerak nanti. Kemudian pantulannya itu berasal dari jarak dan frekuensi yang berbeda-beda nanti ya. Jadi ada jarak dan frekuensi tertentu untuk menentukan bagaimana bentuk anatomi di bawah di dalam organ tubuh pasien. Ya, fungsinya nanti adalah mencari informasi tentang gerakan organ tubuh. Ya, contohnya info gerakan jantung ya. Kemudian katupnya bagaimana ya, efusi prekardialnya seperti apa dan lain-lain ya. Kemudian juga untuk penggunaan ultrasonik ini juga kita bisa gunakan untuk evaluasi kemajuan terapi ya. Itu bisa juga kita lakukan. Oke ya, jadi ini tujuan daripada penggunaan ultrasonik yang untuk M-scanning ya. Ini coba lihat, perhatikan ini. Jadi dia dilihat pada dua kondisi nih. Ini kondisi diam ya. Jadi kan tadi kita katakan bahwasanya transducer itu akan dilakukan pada dua kondisi. Ini kondisi diam. Nah, dia akan melihat ya bagaimana bentuk darah di dalam pembuluh darah itu. Kemudian kita lihat kita gerakkan. Nah, apa yang terjadi? Nah, seperti ini ya. Ketika dia digerakkan, dia juga bisa melihat bagaimana peredaran darah itu di pembuluh darah seperti itu. Ya, maka M-scanning ini adalah jawaban sebenarnya ketika kita melihat organ tubuh dalam keadaan mobilisasi, ya, organ tubuh yang bergerak, ya. Apa saja yang bergerak dalam tubuh? Contohnya adalah darah di pembuluh darah, dia bergerak, ya. Maka kita bisa menggunakan M-scanning ini. Atau kita juga bisa menggunakan bagaimana peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh, ya, bisa juga kita lihat. Jadi mulai dari bilik, kemudian serambi, ya, itu akan kita bisa cek menggunakan M-scanning ini. Dengan catatan kita melakukan yang pertama diam, kemudian lakukan pergerakan pada transducer sehingga kita bisa melihat bagaimana pergerakan atau mobilisasi organ-organ tubuh di dalam bagian yang kita lihat. Kali ini adalah darah di pembuluh darah atau jantung, ya, darah di jantung itu seperti apa ditumpahkan, mulai dari serambi, kemudian dari bilik dan seterusnya. Ya, seperti itu. Oke, aplikasi selanjutnya ketika kita menggunakan M-scanning ini adalah kita bisa mengetahui bagaimana aliran darah di arteri, ya, aliran darah di arteri. Nah, ini contoh ini, ya. Dia menggunakan, ya, gabungan daripada efek A dan B tadi, ya, atau kita menggunakan M-scanning, ya, atau MSCA.
Dan ketika kita sudah menggunakan USG, maka tentu di sana akan ada Doppler imaging namanya, karena dia pure ya aplikasi dari efek Doppler. Nah, maka gabungan antara Doppler imaging dengan ultrasonic imaging itu akan menghasilkan nanti gabungan kedua ultrasound imaging normal dan Doppler imaging, ya. Dan ini bisa diaplikasikan untuk menggambarkan bagaimana aliran darah. Nah, saya contohkan seperti ini. Ini adalah Doppler imaging. Ini adalah citra arteri ya. Ada gambaran aliran darah seperti ini. Aliran darah paling benar di dalam tubuh kita itu seperti ini ya. Clear ya, jelas, kemudian tanpa ada gangguan ya. Nah, ini maka ini dikatakan arteri sehat, di mana aliran itu harus dan searah ya. Alirannya itu halus ya dan searah, seperti aliran sungai tenang ya. Nah, itu sebenarnya yang paling bagus. Nah, kalau ini seperti ini sudah terjadi ada masalah. Arteri ini dinamakan dengan arteri kartosis ya, di mana aliran berbagai arah, turbulens ya. Kemudian seperti aliran sungai deras ya. Kenapa? Karena ada bagian-bagian yang tersumbat. Ini darah ini tersumbat semua ini. Mungkin keluar dia dari sini sedikit ya. Jadi ketika dia keluar dari sini sedikit itu, maka terjadi aliran sungai yang sangat deras ya. Sampai ke sini ya. Jadi ini aliran darah banyak, kemudian sumbat, kemudian sedikit masuk ke sini, kemudian dia tumpah ke bawah seperti ini. Ditahan lagi sama ada bagian-bagian yang menghalanginya di sini. Maka seperti selokan tersumbat seperti itu. Jadi kalau kita lihat selokan itu tersumbat, ketika dia lepas dari sumbatannya itu, dia akan mengalir dengan sangat deras ya. Maka inilah sebenarnya efek yang terjadi pada tubuh kalau seandainya pembuluh darah kita itu tidak sesmooth yang tadi, ya, tidak seclear yang tadi. Ya, jadi ketika saudara rasakan misalnya tiba-tiba darahnya tasiro gitu ya, nah itu sebenarnya saudara harus yakin bahwa yang bermasalah itu adalah tubuh saudara itu, ya. Jangan hubung-hubungkan pula dengan hal-hal aneh ya. Tasiro darahnya yang di kanan, gae awak, kan gitu ya kita ya. Padahal ketika darah kita itu tasiro ya, ketika terjadi turbulens ya di dalam pembuluh darah itu ya, naik kemudian turun secara signifikan, itu sebenarnya efek ke dalam tubuh kita itu terasa kadang-kadang tasiro darah kita ya, kadang-kadang lemes kita ya. Itu artinya apa? Darah di pembuluh darah kita itu tidak berjalan dengan normal ya, tidak clear ya. Maka yang kita harus ingat, berarti ada sesuatu yang terjadi dalam tubuh kita ya, maka kita harus langsung melakukan penanganan ya. Kalau seandainya misalnya kita sering makan makanan jajanan tidak sehat, mungkin ya diganti ya, ganti dengan makanan sehat ya. Atau barangkali tubuh kurang cairan mungkin ya, itu yang dicarikan solusinya ya, bukan berpikir yang aneh-aneh gitu ya. Nah, inilah kenapa sebenarnya terjadi gangguan-gangguan yang terjadi dalam tubuh kita ya. Salah satu efeknya itu yang bisa kita lihat menggunakan Doppler imaging ini ya. Ini juga bisa ya, salah satu fungsi daripada ultrasound Doppler itu adalah kita bisa melihat gambar rumit jantung janin ya. Kalau jantung manusia ibu biasa itu biasa. Sekarang bagaimana jantung janin? Jadi janin berada di dalam rahim ibu, kita ingin melihat jantung janin. Maka salah satu alat yang kita gunakan itu adalah USG ini. Aplikasi dari 4D Doppler ultrasound ya. Di mana nanti gambar rumit jantung janin itu akan bisa kita lihat ya. Di mana di sini tampak darah yang mengalir antara ventrikel dan arteri ya. Jadi kita bisa melihat ya bagaimana darah itu bisa mengalir dari ventrikel ke arteri, berarti ini adalah jantung ya, ini adalah jantung. Oke, seperti itu ya. Jadi salah satu alat yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengecekan bagaimana darah mengalir pada ventrikel dan arteri. Sekarang kita lanjutkan ya, bagaimana pula keamanan scanning ya untuk menggunakan terutama tentu alat USG ini. Perlu diingat bahwasanya energi ultrasonik itu diserap jaringan panas ya. Jadi energi yang ada ketika kita menggunakan USG itu nanti akan diserap ya oleh jaringan panas. Kita tahu ya, ketika jaringan itu menerima energi sangat panas ya, tentu dia akan terbakar ya. Biasanya itu menimbulkan warna hitam. Maka di USG juga seperti itu.
Ketika di bagian jaringan itu diserap ya oleh energi itu diserap oleh jaringan, jaringan itu berwarna hitam, maka tampilannya seperti ini, hitam dia. Kemudian USG janin 2 dimensi itu aman ya, walaupun dia jaringan itu menimbulkan panas, tapi dia masih aman ya. Dan ini telah 50 tahun digunakan ya. Kalau sekarang mungkin sudah lebih ya dari 50 tahun digunakan 2D. Sekarang bagaimana USG 4D? Ya energinya jauh lebih besar, tapi tetap masih aman ya. Dan seharusnya untuk diagnosis kelainan fetus ya, seharusnya kita membuat video janin sehat untuk orang tua. Ini juga bisa sebenarnya ya, bisa dibikin ya dengan menggunakan USG ini, kita bisa melihat bagaimana janin sehat untuk orang tua ya. Bisa juga ya selain kita melihat janin sehat pada janin itu sendiri ya, kemudian bisa juga kita lihat bagaimana jantung ibunya bagaimana seperti itu ya, dan juga bisa dilihat menggunakan USG 4D ya, yang menggunakan efek Doppler 4D tadi ya, 4 dimensi. Oke, sampai di sini untuk USG ya. Kalau seandainya ada pertanyaan silakan. Ya, sebelum kita masuk ke materi kedua kita hari ini ya, kita coba agak ini ya, sampaikan cepat. Kalau seandainya diskusinya ada yang mau ditanyakan silakan dulu ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Paham ya berarti? Paham ya? Ya Pak, paham Pak. Oke, kalau paham kita coba lanjutkan dengan materi kedua di dalam pertemuan kita ini. Kita usahakan untuk selesai ya pertemuan kita ini. Saya lanjutkan ya materi tadi. Jadi kita terakhir tadi sudah melihat PET ya, atau positron emission tomography ya. Jadi positron emission tomography ini akan menghasilkan citra yang jauh lebih bagus ya dibandingkan dengan CT scan ya, dengan MRI ya, ataupun dengan fotoronsen atau sinar X tadi ya. Jadi kalau kita menggunakan PET ini, kita akan betul-betul melihat bagaimana keadaan real ya, anatomi di dalam tubuh kita ya, seperti yang dicontohkan di sini. Ini adalah tumor kosta. Tumor kosta itu letaknya dekat dengan jantung ya. Jadi artinya jantung ini mesti diselamatkan ya. Maka bagaimana nanti kiatnya seorang dokter spesialis radiosurgery ya, atau dokter radioonkologis radiasi nanti melakukan pembedahan yang hanya dikeluarkan itu nanti hanya tumor kosta saja. Artinya organ etris sekitarnya baik itu jantung maupun ginjal nanti akan bisa kita selamatkan dengan sangat baiknya. Jadi pentingnya seorang dokter ya memahami dengan sangat baik ya bagaimana ukuran, kemudian bagaimana pergerakan kanker itu sendiri di dalam tubuh, agar dosis yang diberikan ketika kita menggunakan salah satu tindakan kuratif adalah terapi ya, diantaranya adalah radioterapi, itu bisa dilakukan dengan sangat baik ya. Jadi PET ini sangat sangat mumpuni alatnya untuk membuat gambaran secara lebih detail ya bagaimana bentuk organ di dalam tubuh pasien ya, terutama yang mengidap penyakit kanker. Selanjutnya ya, alat yang juga akan saya temukan nanti di rumah sakit itu adalah EKG sebenarnya ya. Dan ada yang lebih spesifik lagi kalau ingin mengetahui bagaimana detak jantung janin pasien. Nah, itu dinamakan dengan fetal EKG. Ya, di sini kegunaan alat ini adalah melakukan pengukuran kelistrikan jantung janin. Alatnya ini sebenarnya identik dengan penggunaan EKG secara umum ya. Jadi alat di rumah sakit itu ya ada EKG sebenarnya untuk melihat jantung orang dewasa ya, mulai dari remaja sampai dewasa. Tetapi khusus untuk jantung janin kita mengenalnya dengan nama istilahnya fetal EKG ya. Ini alat ini khusus ya untuk melihat bagaimana kelistrikan jantung janin. Ya, tujuannya apa ini? Apakah nanti persalinan bisa dilakukan secara normal atau tidak secara normal ya. Jadi salah satu keputusan nanti akan diambil oleh seorang dokter apabila detak jantungnya tidak normal, bisa saja nanti proses partus atau kelahiran dibantu dengan sesar ya, tidak menggunakan partus normal ya. Jadi
tindakan yang diambil adalah tindakan dengan risiko paling kecil ya. Jadi fetal EKG ini juga bisa menampilkan ya sebagai acuan bagi dokter untuk melakukan tindakan apa ya, sebagai keputusan ya yang diambil, apakah melakukan persalinan normal atau melakukan persalinan dengan bantuan sesar ya, seperti itu. Oke, di samping fetal EKG tadi, kita juga di rumah sakit itu mengenal alat yang dinamakan dengan elektromiografi. Sesuai dengan namanya, miogram itu adalah alat untuk mengukur kelistrikan pada jaringan otot. Ya, jadi miogram itu adalah otot tubuh ya, berhubungan dengan muskulus ya, muskulus. Jadi nanti untuk pengukuran kelistrikan pada jaringan otot ya, misalnya tiba-tiba ya pasien tidak berdaya mengangkat tangan ya, atau misalnya kakinya tidak berasa ya, kesemutan yang menjadi-jadi ya, maka tindakan yang bisa dilakukan di rumah sakit itu adalah tindakan mengukur kelistrikan pada jaringan otot. Alat ini non invasif ya. Non invasif artinya tidak dilakukan kegiatan yang merusak jaringan tubuh ya. Dia hanya memberikan daya atau kelistrikan dengan nilai daya yang sangat kecil kepada tubuh, sehingga nanti bisa mengecek ya, bisa dicek bagian tubuh pasien mana yang jaringan di ototnya tidak lagi berfungsi dengan sedemikian rupa ya. Jadi elektromiogram ini adalah bagian dari melihat kelistrikan di otot ya, atau di jaringan ya. Nah, ini juga ada alatnya di rumah sakit ya. Terutama ini pengobatan-pengobatan yang yang berbasis Cina itu sangat banyak melakukan hal ini ya. Oke, ini alat elektromiograf ya, menentukan ya bagaimana bentuk gelombang yang terjadi pada otot ya. Kalau kita perhatikan di sini ada 3 bentuk gelombang yang sangat kentara ya, berbeda sekali ya. Ini gelombangnya sangat kecil, ini sudah mulai besar, dan ini yang paling besar, dan bagian ini terjadi fluktuatif namanya ya. Ada gelombang yang kecil kemudian besar kemudian dia mengecil lagi ya. Kalau keadaan seperti ini berarti ada problem ya, ada masalah di ototnya. Kalau ini sumber gelombangnya kecil ya. Kalau ini juga seperti itu. Oke, jadi bagaimana cara membacanya nanti itu tergantung bagaimana kelistrikan di otot ya ketika dilakukan pengecekan melalui elektromiogram. Oke, di samping elektromiogram ya, untuk kelistrikan di otak kita juga bisa menggunakan elektroensefalografi ya. Ini penting ya dilakukan ketika misal ya pasien merasa sering lupa ingatan ya. Sering hilang daya ingat gitu ya, atau lupa ingatan. Nah, maka salah satu alat yang bisa digunakan di rumah sakit itu adalah elektroensefalografi atau EEG ya. Dan EEG ini di samping memulihkan ingatan, dia juga bisa melihat apakah ya pasien normal ya, di pasien normal ini mampu ya mengingat suatu kegiatan yang sudah pernah terjadi. Ini juga bisa dicek ya menggunakan alat EEG ini. Kebetulan alat ini kalau di tempat di lab saya ya di ITB dulu itu sangat banyak ya alat ini. Bahkan dengan metode yang beraneka ragam ya. Ada yang dengan metode 5 titik ya, ada yang metode 7 titik, bahkan sampai ada metode yang 12 titik ya untuk mengetahui bagaimana kelistrikan pada jaringan otak. Ya, dan alat ini untuk saudara ketahui non invasif ya, artinya penggunaan dalam waktu yang sering itu tidak ada masalah ya, dengan catatan misalnya tidak ada rasa lelah yang diderita oleh pasien ya, karena EEG ini kalau digunakan sering-sering karena ada kejutan listrik kecil ya, bisa saja nanti pasien merasa tidak nyaman ya, sehingga ketidaknyamanan nanti bisa saja nanti berbuah kepada penyakit yang akan mungkin muncul. Tetapi secara umum ya, EEG ini atau elektroensefalografi ini adalah alat yang non invasif ya, tidak ada pemberian kerusakan pada jaringan ya, tidak akan ada yang terbakar seperti X-ray atau ronsen ya, atau CT scan dengan daya yang sangat besar, tidak ada ya. Dia hanya menggunakan energi yang sangat kecil, kemudian terasa di tubuh itu hanya barangkali seperti digigit semut ya, semut kecil lagi seperti itu ya. Jadi EEG ya, elektroensefalografi, yang berguna untuk pengukuran kelistrikan pada jaringan otak ya.
Nah, ini ya, kalau sebenarnya pada intinya, baik itu EMG, kemudian EEG, atau EKG, semua gelombangnya itu sinusoidal sebenarnya. Ya, di gelombang sinus seperti itu ya, ada bukit, kemudian ada lembah seperti yang saya pernah ajarkan ketika di bioakustik ya. Di gelombangnya seperti ini. Kemudian yang untuk mengetahui kelistrikan pada jaringan retina pada mata itu bisa juga kita menggunakan alat di rumah sakit yang dinamakan dengan elektroretinografi ya, atau elektroretinografi ya. Jadi fungsinya alat ini adalah mengukur kelistrikan pada jaringan retina. Ingat ya, retina itu adalah seperti yang saya sampaikan kemarin di mata, itu adalah pusat tempat menangkapnya bayangan ya. Jadi ketika bayangan itu sampai di retina, saya sampaikan kemarin, maka golongan matanya adalah ametrop ya, normal, tanpa ada penyakit pada pasien. Ya, tetapi kalau sudah emetrop, maka akan ada muncul nanti ada niop, kemudian ada hipermetrop ya, bahkan juga nanti akan ada astigmatisme sesuai dengan yang sudah kita bahas di bioptik kemarin. Maka ketika kita ingin melihat bagaimana kelistrikan pada jaringan retina itu, kita bisa menggunakan ERG. Ya, gelombang yang dihasilnya pun sebenarnya sinusoidal juga ya, tetapi karena dia diskrit ya, tidak kontinu gelombangnya, maka gelombangnya itu terputus ya pada satu titik, kemudian ke titik lain ya. Tapi tetap gelombangnya dia adalah gelombang sinusoidal ya. Ada lembah, ada bukit seperti itu. Selanjutnya ya, di rumah sakit juga ada alat yang dinamakan dengan ophthalmoskopi ya. Ophthalmoskopi ini adalah alat yang berguna untuk melihat bagian dalam mata. Ya, bagian dalam mata itu ya alatnya seperti ini. Ya, ophthalmoskopi ini ketika ditempelkan dokter pada matanya, maka dokter bisa melihat dengan sangat jelas apa saja gangguan yang terjadi pada mata. Ya, ini contoh ya hasil dari ophthalmoskopi ini. Terlihat ya di bagian tengah lensa matanya itu ada warna yang tidak sesuai dengan warna mata. Ya, warna mata itu seperti ini. Ya, tapi ketika ada gangguan pada mata, warnanya menjadi kuning ya, itu artinya ada gangguan pada matanya. Ya, maka tentu nanti dokter akan memberikan tindakan ya sesuai dengan penglihatan yang dilihat dengan ophthalmoskopi ini. Ya. Selanjutnya otoskop ya, otoskopi ya. Otoskop ini berfungsi untuk melihat bagian dalam telinga. Ini sudah mainan dokter THT ya, dokter telinga, hidung, dan tenggorokan. Ya, ketika melihat apakah ada gangguan pada telinga, ketika pasien datang dengan keluhan tidak bisa mendengar di bagian kanan atau di bagian kiri, maka alat yang dikeluarkan di dokter THT ya pada bagian telinga, hidung, dan tenggorokan itu spesialis THT ini nanti akan mengeluarkan alat yang dinamakan dengan otoskop ya, otoskopi ya. Dengan alat otoskop ini ya bisa mengecek sampai bagian dalam ya telinga ya. Jadi kalau dicek seperti ini nih kira-kira ya, ketika menggunakan alat ini nanti dokter melihatnya di monitor saja. Ini yang aman itu seperti ini. Tetapi ternyata pasiennya sekarang keadaannya seperti ini. Berarti artinya ini sudah banyak ya cadangan ya sekresi yang ada di telinga ya yang harus dikeluarkan ya. Kalau ini terjadi, ini akan terjadi gangguan pendengaran ya pada tubuh pada telinga pasien ya, sehingga nanti ini harus dikeluarkan ya. Banyak tindakan nanti yang dilakukan oleh dokter THT ini diantaranya adalah biasanya kalau kedatangan pertama pasien nanti tidak langsung dikeluarkan biasanya kalau seperti ini ya, ini sudah keras ini. Maka ini harus dilunakkan, biasanya dikasih obat tetes dulu terlebih dahulu, kemudian nanti baru 1 minggu atau 3 hari setelahnya pasien disuruh kembali lagi untuk baru dilakukan tindakan pengambilan ya. Bahkan kalau seandainya terjadi infeksi pada telinga ini, bisa saja nanti dilakukan juga operasi ya, operasi pada telinga untuk mengeluarkan ini ya, bagian yang sudah membeku pada telinga pasien. Ini bisa saja terjadi nanti. Maka ya mungkin saya ingatkan ya di pelajaran offline mungkin barangkali juga saya sudah ingatkan pengecekan THT itu minimal itu 1 kali 6 bulan ya, 1 kali 6 bulan. Jadi kalau umur saudara misalnya sekarang sudah 19 tahun ya, tanya ke diri sendiri sudah berapa kali ke dokter THT gitu ya. Nah, ini perlu untuk menjaga kesehatan ya. Setidak-tidaknya saudara tahu ya apakah
telinga saudara dalam kondisi baik atau tidak. Sebenarnya gampang untuk telinga ini ya. Ketika saudara sudah ada gangguan pendengaran ya, ketika orang berbicara kuat, saudara tidak bisa mendengar, atau saudara bisa mendengar tetapi volumenya kecil, itu bisa menjadi indikasi ya adanya gangguan pada pendengaran dikarenakan sekresi ini yang sudah menumpuk ya di telinga. Ya, kemudian ya yang tadi yang juga sudah kita lihat ya, USG ya, ultrasonografi. Jadi penggunaan yang kita sudah definisikan tadi, dia merupakan penggunaan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi organ dalam tubuh ya. Umumnya untuk diagnosis 3 ya sekarang jenis USG itu 2 dimensi, 3 dimensi, dan sekarang sudah ada yang 4 dimensi ya. Ini yang sudah kita bicarakan tadi ya, gambarnya berulang ini. Oke, ini saya skip saja karena kita sudah bahas ya. Nah, ini USG yang sudah kita bicarakan tadi ya. Nah, kemudian saya lanjutkan. Ya, ada satu lagi alat yang di rumah sakit itu yang penting ya untuk melihat tidak hanya ibu ya, tetapi juga janin yang ada di dalam rahim ibu. Alat itu bernama non-stress test ya, nama aslinya itu non-stress test. Tapi banyak di rumah sakit itu orang memberikan nama sebagai kardiotograf ya, atau electronic fetal monitor, atau external fetal monitor. Tujuan alat ini adalah untuk mengukur yang pertama fetal heart rate ya, bagaimana detak jantung janin, kemudian juga bisa melihat bagaimana kontraksi uterus ya, bagaimana kontraksi uterus di dalam tubuh ibu ya. Jadi ada 2 hal yang bisa kita lihat ya, fetal heart rate atau detak jantung janin. Yang kedua kita juga bisa melihat bagaimana kontraksi uterus ya. Kontraksi uterus ini penting ya diketahui untuk melihat bagaimana kemajuan dari kehamilan ya. Apakah nanti bisa diputuskan untuk lahir normal atau ada saatnya nanti dokter memutuskan untuk dilakukan operasi sesar seperti itu. Mungkin barangkali sampai NST. Seandainya jikalau ada pertanyaan, saya persilakan ya terlebih dahulu. Ada yang mau ditanyakan ya? Silakan. Zaki mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan. Zaki mana Pak? Zaki Agus Fiawan ya. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Oh, sampai sekarang belum ada Pak. Belum ya. Oke, yang lain silakan kalau seandainya ada yang mau ditanyakan. Mutiara, coba Mutiara ada yang mau ditanyakan mungkin? Mutiara. Bunga. Silakan Bunga, ada yang mau ditanyakan Bunga? Bunga? Iya, Pak. Nah, ya, silakan, ada yang mau ditanyakan? Sampai NST. Pak, waktu itu kan Bunga pernah di puskesmas ya, Pak. Nah, ada yang ini, Pak, yang EKG. Iya. Pasiennya itu nggak boleh pakai logam, itu kenapa ya Pak? Iya, oke. Sebenarnya untuk alat-alat yang berhubungan dengan kelistrikan, ya, apalagi alat-alat yang berhubungan dengan mengetahui detak jantung atau ingin mengetahui organ dalam tubuh, itu pasien memang dianjurkan tidak menggunakan logam ya, seperti cincin atau cincin besi ya, atau emas atau apapun yang bersifat logam ya. Kenapa? Karena bisa ditarik oleh alat itu ya. Apalagi kalau saudara bermain dengan CT scan atau MRI ya, atau PET ya. PET itu kalau seandainya saudara menggunakan misalnya cincin atau saudara nyimpan kunci di dalam saku misalnya, saudara masuk, itu bisa ditarik oleh alat itu kalau seandainya alat itu dalam keadaan on ya, karena dia menggunakan satu energi yang tinggi, yang kedua dia mengandung magnet ya, magnet. Jadi alat yang magnet tentu dia bisa menarik logam gitu. Jadi konsepnya itu. Maka agar alatnya jangan rusak, biasanya SOP di rumah sakit itu ketika saudara masuk ke ruangan MRI, ruangan CT scan ya, atau ruangan foto ronsen ya, itu saudara tidak diperkenankan membawa logam ya, termasuk uang logam ya. Uang logam juga tidak diperkenankan karena bisa ditarik nanti. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau seandainya ada pasien yang menggunakan cincin di jantung misalnya ya,
misalnya ada gangguan katup jantung yang lepas, mungkin dikasih cincin. Nah, itu salah satu fenomena itu ya, ketika digunakan MRI misalnya untuk melakukan pengecekan organ dalam tubuh, itu tidak boleh dilakukan ya, karena bisa saja nanti cincin di jantungnya itu lepas ya, ditarik oleh logam yang ada di dalam alat MRI atau alat CT scan ya. Jadi kalau masang cincin di jantung juga harus hati-hati ya. Kita tidak bisa lagi melakukan penanganan yang berkenaan dengan daya atau energi tinggi seperti MRI, CT scan, dan juga foto ronsen. Begitu juga dengan EKG sebenarnya. Ya, tapi EKG masih aman sebenarnya untuk logam. Tapi memang SOP-nya di rumah sakit, pasien tidak boleh menggunakan membawa alat-alat yang bersifat logam. Seperti itu ya. Ya, bagus pertanyaannya, Bunga ya. Iya, baik. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya, ada lagi yang lain? Silakan. Ada? Kayla, ada yang mau ditanyakan? Ya, kalaupun tidak ada, tidak ada ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya harapkan saudara itu paham ya dengan alat-alat ini ya. Apalagi nanti saudara misalnya berada di ruang perinatologi ini ya, perinatologi atau ruang kebidanan ya, atau ruang, kalau di Malaysia namanya apa ya? Saya lupa namanya. Saya sering ke ruangan itu ya. Ketika ada, kalau dulu bidan atau perawat itu ada kunjungan ke luar negeri ya, kalau sekarang karena pandemi kan nggak ada ya. Dulu ada misalnya ke Sam Derby ya, itu melihat bagaimana misalnya pelaksanaan IFA namanya ya. IFA itu salah satu tindakan untuk bayi tabung kayak gitu ya. IVF ya, itu juga bisa kita lihat di sana ya, bagaimana proses bayi tabung itu mulai dari sperma suami ya, kemudian nanti dimasukkan ke tabung ya, kemudian nanti diproses sehingga terjadi pembuahan di dalam tabung. Itu nanti biasanya kita lihat di Malaysia ya. Kalau sekarang di Pekanbaru sudah ada, itu ada BMC namanya rumah sakitnya, yang bisa melakukan bayi tabung itu ya. Ya, bagi suami yang tidak bisa membuahi atau istri yang memang tidak bisa permasalahan dalam pembuahan, itu bisa melaksanakan pembuahan di luar ya, dengan cara melakukan bayi tabung itu. Ya, itu bisa. Siapa tahu nanti kalau saudara sudah mulai kuliah nanti ada lagi program itu, mungkin saja nanti saudara bisa ke tempat-tempat yang kira-kira bisa menambah keilmuan saudara ya, untuk melihat alat-alat kesehatan yang canggih itu. Maka kalau di bagian rumah sakit seperti itu, biasanya alat ini ada ya, non stress test ini. Ya, karena alat ini sudah tergolong canggih ya, karena bisa melihat tidak hanya kontraksi uterus ya, tapi juga bisa melihat bagaimana detak jantung janin ya. Jadi NST ini ada dua poin penting yang ada. Yang pertama, ada dua transducer dipasang di kanan dan di kiri abdomen. Jadi letak di perut ibu nanti akan ada dua transducer. Satu transducer ultrasonik itu untuk mengukur detak jantung janin ya. Kemudian transducer kedua sensitif tekanan untuk mengukur frekuensi dan kekuatan kontraksi uterus ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini. Ini untuk melihat detak jantung janin. Ini untuk melihat bagaimana kontraksi uterus ya. Jadi kalau kita lihat aplikasinya seperti ini ya. Ini ibu hamil. Kemudian dipasangkan nanti sebuah pinggang pendeteksi ya. Yang pertama ini adalah kontraksi uterus ya. Yang kedua ini adalah detak jantung janin ya. Ini adalah kontraksi uterus ya. Nah, ini nanti bisa laporannya nanti langsung ke alat NST tadi ya. Nanti akan keluar hasilnya ya. Oke ya, itu yang NST. Sekarang ada lagi ya, ketika misalnya partus ya, partus itu melahirkan ya, partus itu tidak bisa dilaksanakan secara normal ya, maka ada tindakan-tindakan di rumah sakit yang bisa dilakukan. Ya, diantaranya adalah vakum ekstraksi ya. Vakum ekstraksi itu nama lainnya adalah ventouse ya, atau juga bisa dinamakan dengan vacuum assisted vaginal delivery ya. Jadi ada ada bukaan yang dilakukan kepada vagina ketika ketika sudah dalam masa lahir tetapi tidak ada kemajuan. Nah, jadi konsepnya itu ya, tidak ada kemajuan ketika
TP-nya sudah ada, ya, tanggal persalinan itu sudah ada, harusnya sudah keluar, tetapi tidak ada kemajuan yang adekuat, sehingga harus dilakukan vakum ekstraksi, ya. Nah, jadi vakum ekstraksi itu seperti ini, ya. Vakum ekstraksi itu adalah penggunaan vakum untuk membantu kelahiran bayi yang kemajuannya tak adekuat. Jadi kemajuan itu tidak adekuat, ya. Dia merupakan alternatif untuk forceps dan operasi, ya. Jadi bisa saja sebenarnya tanpa vakum ini kita lakukan forceps bisa, ya, atau juga kita bisa melakukan operasi seksi sesar atau SC. Ya. Dia ini berdampak negatif ya pada ibu dan juga pada bayi. Kalau pada ibu ya karena memang dipaksa untuk keluar, nanti akan ada nyeri yang bersangatan yang terjadi ketika dilakukan vakum ekstraksi ini. Kalau pada bayi nanti akan ada di kepala bayi itu akan ada nongol ke atas ya karena di vakum itu ditarik gitu ya, ditarik dengan vakumnya seperti ini ya. Beberapa instrumen lain dalam kesehatan itu ada forceps delivery. Ya, forceps delivery itu adalah persalinan bayi dengan alat bantu forceps yang dimasukkan ke dalam vagina, kemudian dia mengelilingi kepala bayi seperti ini. Ya. Ke vagina, kemudian mengelilingi kepala bayi. Atau ini yang vakum, ya vakum ditarik. Ya, jadi ada alat untuk nyedot gitu ya. Kayak saudara gunakan vakum cleaner di rumah, itu nyedot debu ya. Kalau ini dia nyedot bayi ya. Jadi ketika ada vakum ini biasanya akan ada tanda di kepala bayi dan kepala bayi itu biasanya akan lebih melonjong ke bagian vakumnya itu. Oke ya. Lanjutnya kita mengenal di rumah sakit itu ya, terutama di rumah sakit jiwa ya, ada elektroshock namanya. Elektroshock itu adalah electroconvulsive therapy. Ini adalah alat terapi shock listrik untuk aktivitas otak ya, biasanya untuk pasien dengan gangguan jiwa. Jadi kalau ada orang dengan gangguan jiwa digunakan alat ini, insya Allah nanti neuron-neuronnya yang putus, penghubung-penghubung sinapsnya itu putus, bisa nyambung lagi. Tapi kalau orang sehat dilakukan elektroshock ini kebalikan ya, yang normal itu bisa putus ya. Jadi kalau orang sakit gunakan elektroshock ini bisa nyambung lagi ikatan-ikatan yang ada di neuronnya itu ya. Tetapi kalau orang sehat gunakan elektroshock ini berbahaya ya, bisa putus yang sudah tersambung. Jadi begini ya kalau orang sakit jiwa itu. Kalau orang sakit jiwa dia diberikan ini dia nggak ngerasa apa-apa itu. Nanti paling dia akan merasa ketika sudah terjadi efek ya, misalnya tersambung lagi jaringannya sehingga pulih lagi ingatannya ya. Nah, tetapi kalau orang sehat dikasih ini pasti dia merasa nyeri yang bersangatan karena putus ya, gitu. Jadi dua alat ini ya sangat penting ya untuk penanganan pasien jiwa ya. Jadi kalau ini misal saya lihat di Bukit Tinggi juga sudah mulai banyak ya orang-orang dengan gangguan jiwa ini jalan di jalan raya ya. Sebenarnya kalau penanganannya mau saja dia dibawa ke rumah sakit dan dilakukan elektroshock ini cepat sembuh pasiennya ini, ya cepat ingat kembali. Tetapi kadang-kadang kebanyakan kan orang yang jalan di jalan raya itu belum tentu dia sakit jiwa ya. Kadang-kadang ada faktor lain ya yang menyebabkan mungkin dia stres atau apa ya, dia pura-pura gila kan banyak kan. Nah jadi kalau orang pura-pura gila itu suruh dibawa ke rumah sakit jiwa dia takut gitu ya, karena sebenarnya dia tidak sakit jiwa gitu. Ya kalau orang pura-pura gila, tapi kalau orang gila dibawa ke sana insya Allah sembuh gitu. Ya menggunakan elektroshock ini ya, jadi ikatan-ikatannya bisa kembali pulih kembali ya. Nah, selanjutnya ada lagi alat yang dinamakan dengan audiometri ya. Audiometri itu adalah pemeriksaan fungsi pendengaran menggunakan peralatan audiometer ya. Jadi salah satu saya sudah sampaikan kemarin untuk melihat tingkat pendengaran itu kita akan menggunakan audio sound level meter ya. Nah, maka alat untuk pendengaran itu sendiri dinamakan dengan audiometer. Ya. Audiometer itu berarti dia memiliki frekuensi dari 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Ya. Nah, maka untuk ngeceknya itu, ini nama alatnya, audiometer. Ya. Pasien diletakkan pada satu tempat khusus, ya, menggunakan earphone. Nanti earphone-nya itu tersambung ke alat audiometer ini, sehingga nanti bisa diketahui berapa tingkat pendengaran yang bisa didengar oleh pasien ini. Ya, kita udah tahu dari 20 sampai dengan 20.000 Hz itu di frekuensi berapa yang ia bisa dengar. Itu bisa menggunakan audiometer ya. Nah, ini terakhir ya. Saya memang tujuannya untuk menerangkan ini ya, radioterapi. Ya, beberapa instrumen lain dalam kesehatan itu ya itu adalah radioterapi. Apa itu radioterapi?
Radioterapi itu adalah terapi dengan menggunakan sinar radioaktif. Ya, umumnya dipergunakan untuk kanker. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, sebelum saya pindah ke slide dengan PPT kosong. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ada? Pak, izin nanya, Pak. Ya, boleh silakan. Ini nanti materinya di-share ke grup WA, Pak? Kan sudah ya, kalau ini materi ini kan bisa saudara buka di laptop kan, yang udah saya beri, atau gimana? Sudah, Pak. Sudah ya, sudah bisa buka aja langsung di laptop ya. Tapi kalau di handphone memang nggak bisa ya. Tapi kalau di laptop ini bisa, ya. Oke, Ada lagi? Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada yang bertanya atau nggak tertarik ya dengan nanti padahal saudara itu akan ini ya, akan pergunakan alat-alat ini ya. Ya, kesempatan bertanya saudara ada, sebaiknya digunakan. Apa paham? Kalau paham nggak apa-apa. Paham ya dengan apa yang saya terangkan? Pak, Misha mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, tadi yang vakum untuk bayi itu Ya. jejak yang di kepalanya itu sampai besar, Pak? Ada yang sampai besar. Jadi kalau saudara lihat temannya, misal ya, tapi ada juga yang hilang ya. Itu tergantung juga bagaimana otot yang ada pada tubuh sebenarnya ya. Jadi kalau ada yang sampai dia besar ada ya. Misalnya kok tiba-tiba kepala saya lonjong di atas gitu. Kok tiba-tiba ada sedikit tanda di bagian apa. Nah, itu tanda bahwasanya dia tanya aja ke orang tuanya dulu vakum nggak ya. Ya, bisa. Iya, Pak. Jadi ada yang sampai besar ada, tetapi ada juga yang hilang ketika dewasa. Ya, itu tergantung nanti situasi dan kondisi yang ada pada tubuh pasien ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan kalau ada lagi yang lain. Jadi gini ya ngeceknya kalau ya, yang tahu tubuh kita itu kan kita ya. Kok muka saya agak panjang gitu ya. Nah, itu tanya aja ke orang tuanya. Kayaknya ada tanda di sini ya. Lu vakum enggak? Iya, Pak. Ya, kalau enggak ya. Kalau kata orang tuanya enggak ya jangan dipaksa. Lo yuk mau lebar aja jangan pula ya, kadang-kadang memang anatominya yang memanjang gitu ya. Itu nasibnya kepalanya panjang gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak saya ingin menerangkan tentang radioterapi ini ya. Sebentar, saya stop dulu share-nya, saya pindahkan ke PowerPoint yang kosong ini. Apa yang terlihat di slide saudara? Kosong ya? Kosong, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, bentar saya coba rumah pena. Oke. Saya ingin menerangkan ya sesuai dengan keilmuan saya itu tentang radioterapi ini ya, radioterapi. Jadi seperti di slide terakhir tadi dikatakan bahwasanya radioterapi itu adalah salah satu tindakan kuratif ya. Ini adalah tindakan kuratif dalam bentuk terapi ya, dalam bentuk terapi untuk penyakit kanker ya, untuk penyakit kanker. Dan ini khusus untuk kanker. Maka untuk saudara ketahui radioterapi ini terbagi atas dua ya. Yang pertama kita kenal dengan EBRT ya, LBRT. Yang kedua kita kenal dengan brachytherapy ya. Yang kedua adalah brachytherapy. Apa itu EBRT? EBRT itu adalah external beam ya, radioterapi ya, radioterapi. Kemudian brachytherapy ini adalah internal beam radioterapi. Nah, jadi dua bagian penting di dalam radioterapi ini dilakukan untuk penyembuhan kanker ya, dilakukan untuk penyembuhan kanker. Baik EBRT ya maupun brachytherapy
Kedua-duanya itu menggunakan radioaktif ya, radioaktif ya. Artinya apa? Ketika EBRT menggunakan radioaktif, maka dia menggunakan alat bantu untuk memberikan radiasi kepada tubuh pasien. Alat bantunya itu biasanya menggunakan, yang pertama kita mengenal ada LINAC, ya. LINAC itu singkatan dari linear accelerator, ya, linear accelerator, ya. Yang kedua kita bisa saja menggunakan nanti pesawat Cobalt, ya, pesawat Cobalt. Berarti kita juga bisa menggunakan nanti, ya, seperti yang saya lakukan di S3 itu adalah gamma knife, ya, gamma knife perfection, ya, gamma knife perfection. Kemudian untuk internal beam radioterapi atau brachytherapy, biasanya kita melakukan sistem implan, ya, sistem implan. Ya, sistem implan ini sama dengan menanam, ya. Jadi kayak bidan ya memasang IUD, ya, atau memasang ya IUD, ya, KB IUD itu ke dalam tubuh ibu, ya, itu adalah menggunakan sistem implan. Artinya IUD itu ditanam di dalam sistem saluran pembuahan dari ibu, ya, maka ditanam di sana sehingga tidak terjadi pembuahan. Artinya sperma yang masuk ke dalam ovum nanti tertahan, ya, sehingga dia tidak bisa menyampai ovum, ya, tidak bisa mencapai ovum. Itu dinamakan dengan sistem implan IUD itu, ya. Begitu juga ketika kita menggunakan brachytherapy ini, kita juga menggunakan sistem implan namanya, ya. Artinya radioaktif itu nanti ditanam, ya, ke dalam kanker, ya, misalnya kayak karsinoma mami, ya, karsinoma mami itu kanker payudara, itu ditanam dia dalam bentuk seed, ya, dalam bentuk biji beras gitu, tetapi biji beras itu menggunakan Stainless steel, kemudian nanti ditaruh di target, ya, di kanker karsinoma mami tadi, ya. Maka sistem penanamannya itu dinamakan dengan sistem implan, ya. Kemudian dia ditanam menggunakan alat yang dinamakan dengan afterloading. Jadi ada robotnya nanti, ya, yang agar kita sebagai pelaksana radioterapi itu tidak terkena radiasi, kita menggunakan robotnya itu afterloading namanya. Itu nanti yang akan memberikan memberikan radiasi itu sampai ke dalam kanker, ya, dengan cara misalnya dengan memasang kateter, kemudian dari kateter itu dimasukkan seednya, ditanam dia di kanker. Setelah sekian lama nanti akan terjadi waktu paruh, ya, sehingga nanti akan hancur kankernya bersamaan dengan waktu paruh yang dihasilkan oleh radioaktif tadi, ya. Kalau kita menggunakan radium misalnya itu waktu paruhnya sekian hari misalnya, ya. Kalau kita menggunakan kobalt sekian jam seperti itu. Jadi dengan waktu paruhnya itu nanti maka hancurlah kanker bersamaan dengan meluruhnya waktu paruh dari zat radioaktif tersebut, ya. Dengan itulah maka hancur kankernya, ya. Nah, itu dengan menggunakan brachytherapy. Kalau yang menggunakan external beam radioterapi ini nanti presisi dan akurasi dari dosimetri radiasi itu penting dilakukan oleh baik itu fisikawan medis maupun dokter radio onkologis radiasi. Terutama mungkin juga nanti akan bergabung di sana dokter radiosurgery, ya, dokter bedah, tapi bedahnya adalah bedah radiasi, ya, kalau seandainya menggunakan gamma knife perfection ini, ya. Dia bedah juga, tetapi bedahnya tidak menggunakan pisau, ya, dia menggunakan alat yang dinamakan dengan gamma knife perfection ini, ya. Jadi semua hal di sini yang berkenaan dengan kuratif kanker ini semuanya menggunakan radioaktif, ya, dia menggunakan radioaktif. Apa kelebihan alat ini, ya, baik itu EBRT maupun brachytherapy dibandingkan dengan operasi konvensional? Operasi dengan sistem ini, ya, dengan sistem radioterapi ini itu lebih bersifat non-invasif, ya. Dia tidak melakukan robekan kepada tubuh pasien, ya. Dia hanya menyinari dari luar. Kalau dari luar itu menggunakan linear accelerator atau menggunakan pesawat Cobalt, ya, atau menggunakan gamma knife perfection, dia disinari saja dari luar. Karena sistemnya sistem radioaktif, maka zat radioaktif itu masuk ke dalam tubuh, kemudian di dalam tubuh nanti menghancurkan kanker, ya, bersamaan dengan waktu paruh yang dimiliki oleh masing-masing zat radioaktif. Ketika saya misalnya menggunakan Cobalt 60, ya, itu waktu paruhnya sangat pendek, ya. Waktu paruhnya hanya 5,7 jam, ya. Setelah 5,7 jam, dia akan meluruh dan menghancurkan, ya, kanker yang ada di dalamnya, ya. Misalnya ukuran kankernya segini, ya.
ketika dia hancur tembakan pertama tinggal segini nanti kankernya. Yang ini hancur, tinggal segini. Dilakukan tembakan lagi misalnya tinggal segini, ya. Dilakukan tembakan lagi habis dia, seperti itu. Nah, maka dia bisa menyelamatkan pasien dari kanker dengan sangat efektif. Dan satu lagi keuntungannya, dia menghancurkan kanker itu sampai ke akar-akarnya. Ya, berbeda dengan operasi. Kalau operasi, kalau saudara misalnya ada kutil misalnya. Kutil itu kan dipotong bagian atas saja, akarnya nggak habis itu. Akarnya bisa muncul lagi. Nah, inilah yang terjadi pada karsinoma mami atau kanker payudara. Ya, misalnya dilakukan tindakan operasi di basmi bagian A, nanti muncul dia di bagian B, ya, muncul lagi di bagian C, nanti pindah ke mami yang lain. Nah, itu terjadi. Kenapa? Karena uratnya masih ada, ya, akar-akarnya masih ada. Jadi kemungkinan dia muncul lagi itu besar. Tetapi kalau kita menggunakan radioaktif dengan radioterapi, dia menghancurkan kanker itu sampai ke akar-akarnya. Ya, sehingga tidak mungkin lagi kanker itu hidup, ya, berkembang dan lain sebagainya. Sehingga penggunaan metode kuratif radioterapi ini dengan menggunakan zat radioaktif ini sangat efektif, ya, untuk menghancurkan kanker. Nah, itu informasi yang ingin saya sampaikan kepada saudara, ya. Memang untuk biaya penanganan menggunakan radioterapi ini masih sangat mahal, ya, terutama kalau saudara nanti ada kanker otak, ya. Jadi gamma knife perfection ini untuk kanker otak, ya, untuk kanker otak. Tapi kalau Linac bisa untuk karsinoma mami, bisa untuk lung cancer, bisa juga untuk kanker serviks, ya, bisa juga untuk kanker-kanker lain yang ada di tubuh seperti kanker kosta, ya. Kemudian ada gangguan misalnya di mata dan lain-lain, itu bisa menggunakan Linac atau linear accelerator sebagai kuratif pengobatan kanker, ya. Apakah sudah ada di Sumatera Barat? Ya, di Sumatera Barat mudah-mudahan kalau radioterapinya sudah ada, ya, tapi alat Linac, kemudian pesawat Cobalt atau gamma knife perfection ini masih belum ada. Ini masih ada di Jawa, ya, di Jawa. Terutama kalau di tempat saya itu di Siloam di Jakarta itu ada, ya, di Tangerang Banten ada gamma knife perfection, kemudian pesawat Cobalt ini juga ada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta, kemudian di Linac ini juga ada di Jakarta, di Bandung dan di Surabaya, ya. Kemudian satu sudah ada di USU, ya, di Medan sudah ada Linac ini, tetapi kalau pesawat gamma knife belum ada, ya. Pesawat Cobalt dan pesawat gamma knife perfection belum ada, tetapi kalau Linac sudah ada di Medan, ya. Itu yang baru ada di Sumatera, ya, tetapi di Sumatera Barat sampai saat ini belum ada, ya. Mudah-mudahan nanti Rumah Sakit Unan atau Rumah Sakit Ahmad Mukhtar barangkali, ya, di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar sekarang sudah ada tenaga medis, sekawan medisnya, ya. Mudah-mudahan nanti akan ada Linac ini, ya, karena memang alat-alat ini sangat mahal, ya. Kemudian perkembangan sekarang itu untuk menghancurkan kanker itu sudah ada juga yang dinamakan dengan proton terapi, ya, proton terapi. Ini juga sangat baik, ya, untuk menghancurkan kanker karena nanti betul-betul menjaga organ at risk, ya, organ yang berisiko terkena dampak radiasi dan juga organ-organ jaringan sehat lainnya yang ada di sekitar kanker. Kenapa? Karena memang jalan lintas dari radioaktif itu memang awalnya flat, ya, kemudian baru dia tinggi di bagian kanker. Jadi dia hanya betul-betul menghancurkan kanker dan menyelamatkan organ lain yang ada di sekitar kanker. Seperti itu, ya, yang ingin saya sampaikan, ya. Jika ada pertanyaan, ya, mengenai masalah ini, saya persilahkan. Pak, tadi nanya, Pak. Ya, boleh, silakan. Rahmat dulu, ya, silakan Rahmat. Ya. Ya, Pak, tadi kan Bapak menjelaskan tentang radioterapi, Pak, untuk Ya, menghancurkan kanker. Ya. Adakah efek samping dalam penggunaan radioterapi itu? Efek negatif, ya, oke. Jadi begini. Efek negatif yang mungkin terjadi kalau seandainya penggunaan radioterapi ini itu adalah apabila dosis yang diberikan, ya, tidak tepat sasaran, ya. Jadi penggunaan radioterapi ini yang penting itu adalah TPS-nya, ya. TPS itu adalah treatment planning system. Treatment planning system ini adalah suatu langkah yang dilakukan sebelum penanganan radioaktif terhadap kanker itu sendiri, ya. Jadi apa yang dilakukan di TPS ini? Yang pertama harus dipastikan berapa ukuran kankernya, ya. Yang kedua harus dipastikan di mana letak kankernya, ya.
Yang ketiga, harus dipastikan berapa dosis yang diberikan untuk kanker tersebut. Jadi tidak bisa seperti main biliar gitu, ya. Kalau main biliar kan, ini mau nembak bola 2 ini, kena bola 8, nggak salah ya. Tetapi kalau di radioterapi tidak bisa seperti itu. Maka di radioterapi itu yang penting itu adalah presisi dan akurasi, ya. Presisi itu artinya kita itu betul-betul ya menghujam, ya, memberikan dosis kepada kanker itu tepat di sasaran. Yang kedua, di akurasi itu dosis yang diberikan untuk kanker itu harus sesuai dengan dosis yang direkomendasikan oleh IAEA dan juga direkomendasikan oleh dokter radioonkologis radiasi atau dokter radiosurgery. Ya, radiosurgery-nya adalah radiosurgery yang berkenaan dengan radioaktif. Ya, jadi radiosurgery itu adalah dokter bedah ya, tapi bedahnya bukan bedah menggunakan pisau biasa, tetapi menggunakan pisau gamma knife tadinya, perfection. Ya, artinya kalau dia presisi dan akurasi maka tidak akan ada efek sampingnya. Tapi kalau dia tidak tepat sasaran, mati organ lain. Ya, kita mau memberikan dosis kepada misalnya kanker mami ya, kanker payudara misalnya. Ya, ternyata yang kena bukan kankernya, tetapi jaringan sehat di sekitarnya, mati jaringan itu. Ya, artinya apa? Kankernya tetap hidup, jaringan lain mati. Gitu. Ya, nah, jadi itu ya. Nah, jadi kalau ditanyakan efeknya apa, selama ya melakukan radioterapi menggunakan menggunakan teknik ini, ya, radioterapi ini dengan tepat dan presisi, dosisnya tepat, maka zero kesalahan, ya, dan zero kecelakaan. Jadi kecelakaannya nggak ada, no, ya. Tapi apa yang terpenting di sini di bagian TPS ini ya, ini harus tepat, ya. Oke ya, begitu Rahmat. Ya Pak, makasih Pak. Ya, silakan Zaki, kalau ada pertanyaan. Itu Pak, bukan pertanyaan Pak. Ya. Maaf sebelumnya ya Pak, potong Bapak lagi nyelesin. Kami jam 2 juga ada itu Pak, kuliah Pak. Waktu salahnya itu, saya sedang semangat memberikan ilmu, ini jam 2 kuliah apa Zaki? Nah, tadi Zaki Ketua berpesan ke Zaki Pak. Oh gitu, oh Zaki Ketua yang berpesan. Oke. Jam 2 udah lewat ini. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Ya, nah itu ada, tadi Pak, Zaki salah lihat Pak. Apa yang salah lihat Zaki? Untuk materi Pak, materi yang belum Bapak kirim Pak. Allahu Akbar, Oke lah ya, nanti saya kirim lagi ya. Oke, nanti saya kirim lagi. Ya, oke ya Pak. Iya, boleh ya. Berarti ya mohon maaf ya karena memang waktunya habis ya. Saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Kita sudah selesaikan, berarti saya minta Zaki Sipen tolong dibikinkan seluruh ini ya, seluruh batas perkuliahan. Nanti kalau bisa difotokan ke saya, kirim ke saya yang sudah dibikin, kemudian sesuaikan dengan dengan RPS-nya ya. Sampai di sini, mohon maaf ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saudara semua. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, Makasih, ini Pak. saya tidak sempat ini ya, foto, minta tolong nanti fotokan untuk Zaki, fotokan ini semua Zaki. Atau bisa nggak saudara open kamera sebentar? Ini sudah mau kuliah atau gimana ini? Coba bisa nggak open kamera sebentar? Nanti saya takut Zaki nggak bisa. Bentar, Pak. Ya, coba open kamera sebentar. Ya, saya tunggu ya. Oke, sudah. Rahmat Fikri, tak tolong. Pak, Ya, nggak apa-apa. Sebentar Rahmat ya. Tunggu Rahmat. Bentar saya ambil fotonya Rahmat dulu. Ini Rahmat ada hadir ini. Oke, udah. Oke, sip.
Kemana Rahmat nih? Ke kampus? Iya Pak, mau ke Bukit Tinggi Pak. Tinggi dari mana? Dari Meninjau Pak. Oh, orang meninjau Pak Rahmat. Iya Pak. Saya pindah dulu ke slide yang selanjutnya. Hajrah, oke. Yang ini Kiki, wajahnya Ki, jangan kepalanya Ki. Oke. Mutiara, Nur Oktalina. Coba diaktifkan sebentar kameranya. Muhammad Akbar, Putri Amelia. Oke, Putri udah. Mutiara Trizulta, Intan. Ini banyak nih, Ermaliza, Lutri. Ayo, diaktifkan sebentar. Nanti. Oke, ayo. Hurul ya, Hurul. Ermaliza, ayo, Ermaliza. Ya, Ermaliza. Hurul kok lah, Preman apa lupa? Ya, Pak. Preman supermarket lupa ya. Sedang kuliah bisa di supermarket ya lah, astagfirullah. Oke, inilah online ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.